Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Di sebuah desa yang tenang, ada satu aturan aneh yang tidak pernah ditulis. Tidak boleh menatap bayangan sendiri saat bulan purnama. Karena siapapun yang melanggarnya akan mulai menari tanpa sadar, sampai tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Dan semua ini bermula dari satu ritual cinta terlarang bernama pelet Nyai Ronggeng. Pertanyaannya, apakah ini kisah tentang cinta atau tentang sesuatu yang memakai tubuh manusia sebagai panggung tarian kematian? Desa Wanarata selalu hidup tenang seperti permukaan danau saat pagi. Kabut tipis menggantung di antara pohon bambu, sementara suara ayam bersahutan dengan denting lesung dari rumah-rumah tua. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Namun ketenangan itu berubah sejak kedatangan seorang pria bernama Jaga. Jaga bukan penduduk asli. Ia datang membawa koper kecil dan tatapan kosong seperti orang yang baru kehilangan arah hidup. Setiap sore, ia duduk di warung kopi ujung jalan, memandangi rumah kayu tempat tinggal seorang gadis bernama Sekar. Gadis itu terkenal karena kecantikannya yang sederhana. Rambut panjang hitam seperti malam tanpa bintang. Mata jernih menyerupai air sumur tua. Cinta Jaka tumbuh tanpa suara, seperti jamur di batang kayu basah. Diam-diam tapi cepat menyebar. Ia mencoba menyapa, memberi senyum, bahkan menawarkan bantuan. Sekar selalu menjawab ramah, namun tidak pernah lebih dari itu. Hubungan mereka seperti dua garis sejajar, dekat tetapi tak pernah bertemu. Suatu malam, Jaka mendengar bisikan dari lelaki tua di warung. Bisikan tentang cara memanggil rasa melalui tarian roh kuno bernama Nyai Ronggeng. Ritual itu tidak membutuhkan darah, hanya keberanian dan kesediaan menyerahkan sesuatu yang tidak terlihat. Kata-kata tersebut berputar di kepala Jaka seperti angin yang memaksa daun jatuh lebih cepat. Ia merasa pilihan hidupnya sudah buntu. Maka ia mendatangi gubuk bambu di pinggir hutan, tempat lelaki itu tinggal. Di sana, ia diberi kain merah, minyak wangi beraroma melati busuk, serta sebaris mantra yang harus dibaca di depan cermin saat bulan mencapai puncak langit. Jangan takut pada bayanganmu sendiri, pesan lelaki itu sambil menatap Jaka seolah sedang menatap mayat hidup. Malam purnama tiba. Cahaya bulan masuk melalui jendela kamar seperti pisau perak yang membelah kegelapan. Jaka berdiri di depan cermin. Ia melilitkan kain merah di leher, mengoleskan minyak wangi ke dada, lalu membaca mantra dengan suara bergetar. Pada awalnya, hanya sunyi yang menjawab. Namun setelah kalimat terakhir terucap, pantulan di kaca berubah. Wajahnya masih ada, tetapi bayangan di belakangnya bergerak sendiri. Perlahan, sosok perempuan dengan rambut panjang muncul dari balik punggungnya. Tubuh itu menari seperti asap yang diberi dentuk. Jaka mundur satu langkah. Jantungnya berdetak seperti kendang dipukul terlalu cepat. Sosok tersebut mendekat, tidak berjalan, melainkan meluncur seperti kabut. Mulutnya tersenyum tanpa suara. Mata kosongnya memandang langsung ke dalam dada Jaka. Sejak malam itu, Sekar berubah. Ia mulai menatap Jaka dengan pandangan yang berbeda. Senyumnya lebih dalam, tatapannya lebih lama. Ia mendatangi rumah Jaka tanpa diundang, membawa makanan dan tawa yang terdengar aneh, terlalu nyaring, terlalu lama. Warga desa mengira itu hanya kisah cinta biasa. Mereka tidak tahu bahwa setiap tengah malam, Sekar berdiri di halaman rumahnya, menari sendirian di bawah cahaya bulan. Gerakannya patah-patah, seperti boneka kayu yang digerakkan oleh tangan tak terlihat. Jaka menyaksikan tarian itu dari jendela. Awalnya ia merasa menang. Ia berpikir ritual berhasil. Namun rasa bahagia itu seperti madu bercampur racun,
manis di awal, membakar di akhir. Setiap kali Sekar datang, Jaka mencium bau melati busuk dari tubuhnya. Setiap kali Sekar tertawa, suara lain terdengar bersamaan. Suara perempuan tua yang berbisik dalam bahasa yang tidak dikenal. Suatu malam, Jaka memberanikan diri bertanya, "Sekar, kau kenapa sering menari saat malam?" Sekar menoleh perlahan. Lehernya berbunyi seperti kayu tua digeser. Senyumnya tidak hilang, tapi matanya berubah kosong. "Aku tidak menari, aku sedang mengingat." "Mengingat apa?" "Mengingat tubuh yang dulu pernah kupakai." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dasar sumur. Jaka merasa udara di sekelilingnya menipis. Ia sadar bahwa cinta yang ia panggil bukanlah perasaan manusia, melainkan sesuatu yang hanya mengenal gerak, irama, dan haus perhatian. Bayangan di cermin mulai muncul lagi setiap malam. Kini bayangan itu meniru gerakan Sekar. Saat Sekar duduk, bayangan menari. Saat Sekar tidur, bayangan berdiri menghadap Jaka. Hubungan mereka berubah seperti tali yang menjerat leher. Semakin ditarik, semakin sulit bernapas. Pada suatu dini hari, Jaka terbangun oleh suara kendang dari dalam kamarnya. Tidak ada alat musik, hanya bayangannya sendiri di dinding yang bergerak, menari dengan irama yang tidak berasal dari dunia manusia. Ia menyentuh dadanya, kulitnya dingin seperti batu nisan. Jaka mulai mengerti, yang jatuh cinta bukan Sekar, yang menginginkannya bukan gadis desa itu. Yang menginginkan tubuhnya, perhatiannya, bahkan jiwanya adalah Nyai Ronggeng yang kini hidup melalui bayangan. Dan sejak malam itu, setiap cermin di rumah Jaka tidak lagi memantulkan dirinya sepenuhnya. Selalu ada satu sosok tambahan di belakangnya, menari tanpa suara, menunggu waktu untuk mengambil alih. Bab pertama berakhir saat Jaka menutup mata dan mendengar satu kalimat terakhir dari bayangan tersebut. Cinta bukan untuk dimiliki. Cinta adalah pintu. Pagi datang seperti tamu yang tidak diundang. Cahaya matahari menyusup melalui celah jendela, namun dingin masih menempel di kulit Jaka. Malam sebelumnya tidak benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi di sudut ruangan seperti binatang yang menunggu mangsa tertidur kembali. Bayangan itu masih ada. Di dinding, sosok perempuan samar berdiri dengan posisi kaki terangkat, seolah tarian tadi belum selesai. Gerakannya berhenti, tetapi niatnya terasa hidup. Jaka menutup mata, lalu membukanya lagi. Pantulan tersebut tetap bertahan, tidak mengikuti tubuhnya, seperti lukisan yang memutuskan untuk bernafas sendiri. Ia keluar rumah dengan langkah goyah. Udara pagi terasa aneh, mirip nafas dari mulut gua. Desa Wanarata tampak sama, tetapi suasananya berbeda. Orang-orang berjalan seperti biasa, membawa cangkul, keranjang, dan harapan kecil tentang hidup sederhana. Tidak ada yang menyadari bahwa sebuah kutukan sedang tumbuh di antara rumah mereka, seperti akar pohon yang merusak pondasi perlahan. Sekar menenggu di depan warung kopi. Rambutnya disanggul rapi, matanya bersinar terlalu tajam, senyumnya terlalu lebar. Wajah itu bukan lagi cermin perasaan manusia, lebih mirip topeng yang dipakai dalam pertunjukan tanpa penonton. "Kau tidak tidur?" tanya Sekar. Jaka mengangguk. "Mataku menolak menutup," jawabnya. Sekar tertawa. Suara itu menggema seperti gelas pecah di dalam sumur. "Aku menari semalaman, badanku ringan seperti tidak punya tulang." Kalimat itu menancap di kepala Jaka seperti paku. Ia melihat tangan Sekar bergerak perlahan, jari-jarinya membentuk gerakan aneh, seperti mengikuti irama yang hanya terdengar di dunia lain. Sejak hari itu, perubahan semakin jelas. Sekar tidak makan nasi lagi. Ia hanya mengunyah bunga melati dan meneguk air sumur pada tengah malam. Tubuhnya semakin kurus, tetapi gerakannya semakin lincah. Jika siang hari ia duduk diam seperti patung, maka saat bulan muncul ia berubah menjadi angin yang memutar-mutar diri di halaman. Jaka merasa bersalah, namun rasa takut lebih kuat daripada penyesalan. Setiap malam ia melihat tarian itu dari balik jendela.
Gerakan Sekar bukan lagi milik manusia. Tubuhnya melengkung seperti ranting kering, kakinya berputar tanpa suara, rambutnya terurai seperti asap yang menari bersama api. Analoginya seperti melihat boneka digerakkan oleh tangan yang tidak terlihat. Suatu malam, Sekar datang tanpa mengetuk. Ia berdiri di depan pintu Jaka dengan senyum beku. "Aku ingin menari di dalam rumahmu," ucapnya pelan. Jaka mundur. "Kenapa harus di sini?" "Karena bayanganmu memanggilku." Kalimat itu seperti angin dingin yang memadamkan sisa keberanian. Sekar masuk tanpa menunggu izin. Ia berdiri di tengah ruangan, menutup mata, lalu mulai bergerak. Lantai bergetar, dinding seolah bernafas, lampu minyak bergoyang seperti takut jatuh. Tarian itu bukan hiburan. Gerakan tersebut terasa seperti doa terbalik. Setiap langkah Sekar membuat udara menjadi berat, seperti ruang berubah menjadi air keruh. Jaka merasakan dadanya sakit. Setiap hentakan kaki Sekar, dadanya seperti dipukul dari dalam. Ia jatuh berlutut, memegang dada, napasnya pendek-pendek. Sekar membuka mata. Tatapan itu bukan tatapan manusia. Itu pandangan sesuatu yang telah hidup terlalu lama dan lupa bagaimana caranya mati. "Tubuhmu cocok untuk irama ini," kata Sekar. "Bayanganmu sudah mulai belajar." Jaka melihat ke dinding. Bayangannya tidak meniru geraknya. Bayangan itu menari sendiri, mengikuti Sekar, bukan dirinya. Seolah tubuhnya hanya penonton, sementara jiwa sedang dicuri perlahan. Sejak malam itu, Jaka mulai melemah. Kulitnya pucat seperti kertas tua. Tidurnya singkat, mimpinya penuh suara kendang dan langkah kaki. Saat bangun, kakinya sering bergerak tanpa perintah. Tangannya kadang terangkat sendiri, membentuk gerakan yang tidak pernah ia pelajari. Ia seperti rumah yang pintunya terbuka untuk tamu tak terlihat. Warga desa mulai resah. Anak-anak mendengar suara musik saat malam tanpa ada alat musik. Anjing menyalak ke arah rumah Jaka. Ayam mati tanpa luka. Sumur mengeluarkan bau melati busuk. Seorang perempuan tua berkata, "Ada ronggeng tanpa tubuh sedang mencari wadah." Kalimat itu menyebar seperti api di rumput kering. Jaka mencoba menemui lelaki tua pemberi mantra, namun gubuk bambu itu kosong. Hanya tersisa kain merah tergantung di paku, bergerak tertiup angin seperti lidah yang menjilat udara. Di cermin rumah Jaka, sosok penari semakin jelas. Rambutnya panjang, matanya cekung, senyumnya tipis. Ia tidak lagi berada di belakang Jaka. Ia berdiri di sampingnya. Setiap malam, bayangan itu semakin dekat. Sekar jarang bicara, ia hanya datang untuk menari. Tubuhnya seperti alat musik, tulangnya berbunyi saat bergerak, seperti bambu tua dipukul. Jaka sadar bahwa tarian tersebut bukan sekedar gerakan, itu adalah proses pemindahan. Nyai Ronggeng tidak ingin tinggal di Sekar, ia sedang mempersiapkan rumah baru. Dan rumah itu adalah Jaka. Pada suatu malam ketika hujan turun seperti tirai kelabu, Sekar berhenti menari. Ia menatap Jaka lama sekali. "Tubuhku sudah habis," ucapnya. "Sekarang giliranmu." Bayangan di dinding melangkah maju. Jaka merasakan kakinya bergerak sendiri, tangannya terangkat, lehernya miring mengikuti irama yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Ia ingin berteriak, tetapi mulutnya hanya tersenyum. Seperti lilin yang meleleh perlahan, tubuh Jaka mulai kehilangan bentuk dirinya. Gerakan itu masuk ke tulang, ke darah, ke nafas. Dan di cermin bukan lagi dua sosok yang terlihat, hanya satu penari berdiri tegak. Bab kedua berakhir saat suara kendang terdengar dari dalam dada Jaka sendiri, menandakan bahwa tarian telah menemukan rumah barunya. Hujan berhenti menjelang subuh. Langit menggantung pucat seperti kain kafan yang lupa dilipat. Jaka berdiri di tengah kamar tanpa mengingat kapan terakhir kali ia berjalan ke sana. Tubuhnya terasa ringan, seolah daging hanya pakaian sementara. Di cermin, sosok penari menatapnya dengan senyum tipis, bukan lagi bayangan, melainkan tamu yang merasa memiliki rumah. Desa Wanarata mulai berubah. Pagi hari,
penduduk menemukan jejak kaki berputar-putar di tanah lapang, membentuk lingkaran aneh seperti bekas roda kereta tak kasat mata. Anak-anak berhenti bermain karena mendengar bunyi kendang dari arah sawah. Tidak ada alat musik, tidak ada pemain, hanya irama seperti jantung raksasa berdetak di bawah tanah. Sekar menghilang. Rumahnya kosong, pintu terbuka, kain selendang merah tergantung di dinding. Tidak ada tanda perlawanan, hanya aroma melati busuk bercampur tanah basah. Orang-orang mulai berbisik. Kata ronggeng menyusup ke percakapan seperti ular ketumpukan jerami. Jaka tidak lagi keluar rumah, namun setiap malam langkah kakinya terdengar di luar. Ia berjalan mengelilingi desa tanpa sadar. Tubuhnya bergerak mengikuti irama yang tidak berasal dari telinga, melainkan dari tulang. Jika manusia seperti perahu, maka Jaka kini menjadi layar yang ditarik angin asing. Suatu malam, ia berdiri di lapangan desa. Bulan menggantung besar seperti mata tanpa kelopak. Angin berputar pelan. Satu persatu warga keluar rumah, seolah dipanggil oleh lonceng tak terlihat. Mereka berdiri membentuk lingkaran, tidak ada yang bicara, hanya Jaka di tengah, menundukkan kepala lalu mulai bergerak. Gerakan itu bukan tarian biasa. Tangannya melengkung seperti ranting terbakar, kakinya melangkah seperti ombak yang memukul karang. Setiap putaran tubuhnya membuat udara bergetar. Orang-orang merasa dada mereka ikut berdenyut mengikuti irama tersebut, seperti tali tak terlihat menarik nafas mereka. Seorang pria tua mencoba membaca doa, namun kata-katanya patah di tengah jalan, lidahnya kaku. Ia jatuh berlutut, matanya kosong, lalu ikut bergerak pelan. Satu demi satu, tubuh-tubuh lain mengikuti. Lapangan berubah menjadi panggung dan warga menjadi penonton sekaligus pemain. Analoginya seperti kawanan ikan yang terseret arus besar tanpa tahu kemana muara berada. Anak kecil menangis, tetapi tangisnya berubah menjadi tawa aneh. Perempuan muda memutar tubuh sampai rambutnya menyentuh tanah. Lelaki dewasa menari dengan mata tertutup, seolah mimpi sedang berjalan di atas kaki mereka. Di tengah semua itu, Jaka tidak lagi merasa sakit. Ia merasa penuh. Suara dari dalam dadanya berbicara, bukan dengan bahasa manusia, melainkan dengan irama. Setiap hentakan kaki adalah kalimat, setiap putaran lengan adalah perintah. Bayangan Nyai Ronggeng kini tidak berada di dinding. Ia menyatu di dalam tubuh Jaka seperti tinta menyebar di air bening. "Ini panggungku," bisik suara itu. "Ini penontonku." Ketika fajar muncul, beberapa warga tidak bangun. Mereka ditemukan tergeletak di lapangan, wajah tersenyum, tubuh dingin seperti patung tanah liat. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya kaki mereka yang aus, seperti telah berjalan jauh tanpa sepatu. Desa dilanda ketakutan. Sumur ditutup, anak-anak dikurung di rumah. Tidak ada yang berani keluar saat matahari tenggelam, tetapi setiap malam kendang gaib tetap berbunyi, tidak keras, tidak lembut, melainkan seperti detak waktu yang memanggil satu persatu. Jaka semakin jarang berbicara. Jika ia menatap seseorang, orang itu merasa ingin bergerak, seperti daun yang tidak bisa menolak angin. Tatapannya bukan lagi mata manusia, melainkan jendela bagi sesuatu yang lebih tua dari desa itu sendiri. Seorang dukun datang dari kampung seberang. Ia membawa kemenyan, air bunga, dan kitab tua. Ketika melihat Jaka, wajahnya pucat. "Kamu tidak ramah," katanya. "Tubuh ini sudah ditempati, bukan kerasukan, ini pernikahan." Warga bertanya apa maksudnya. Nyai Ronggeng tidak hanya ingin menari, ia ingin memiliki dunia manusia. Tubuh Jaka adalah pintu. Jika pintu itu tidak ditutup, seluruh desa akan menjadi lantai tarinya. Malam berikutnya, dukun mencoba ritual penutupan. Ia menggambar lingkaran di tanah lapang, menyalakan api kecil, membaca mantra perlahan. Jaka berdiri di tengah lingkaran itu. Tubuhnya gemetar seperti pohon saat badai datang. Namun saat mantra hampir selesai, Jaka tertawa. Tawa itu bukan suaranya. Angin berputar kencang, api padam, tanah bergetar.
Bayangan-bayangan muncul di sekeliling lapangan. Sosok perempuan menari tanpa kaki, tanpa wajah, hanya gerakan. Nyai Ronggeng tidak datang sendiri. Ia membawa penari-penari lama yang pernah kehilangan tubuh. Mereka bergerak mengelilingi Jaka seperti kupu-kupu mengitari lampu. Dukun terjatuh, warga lari, tidak ada yang berani mendekat. Jaka melangkah keluar dari lingkaran. Setiap langkahnya meninggalkan bekas seperti jejak abu. Ia menatap rumah-rumah, sawah, pohon dan manusia dengan mata yang tidak lagi mengenal nama. Desa bukan lagi tempat tinggal. Desa adalah panggung. Dan setiap malam, tarian itu akan berulang, mengambil nafas, tenaga dan hidup, sampai tidak ada lagi yang bisa berdiri sebagai manusia. Malam turun seperti tirai hitam yang menutup panggung. Desa Wanarata tidak lagi mengenal sunyi. Angin membawa irama asing, seperti seruling patah yang dimainkan oleh tangan tak terlihat. Jaka berdiri di ujung lapangan. Tubuhnya tegak namun jiwanya terasa kosong, bagaikan kendi retak yang terus diisi air hingga meluap. Penduduk yang tersisa bersembunyi di balik pintu kayu. Mereka mengintip melalui celah dinding, menyaksikan sosok yang dulu manusia kini bergerak dengan cara yang tidak diajarkan oleh alam. Setiap langkah Jaka menimbulkan bekas lingkaran di tanah, seolah bumi pun ikut menari tanpa tahu sebabnya. Dukun dari kampung seberang tidak mati. Ia terbangun di pinggir sawah dengan napas pendek. Matanya menatap bulan yang menggantung seperti lentera raksasa. Dalam pikirannya hanya ada satu kesimpulan. Tarian itu tidak bisa dihentikan dengan doa biasa. Harus ada pengganti baru untuk menutup perjanjian lama. Ia kembali ke desa sebelum fajar. Warga mengelilinginya seperti anak ayam mencari induk. Dengan suara serak, ia berkata, "Ronggeng itu lahir dari janji. Janji antara manusia yang ingin dicintai dan makhluk yang ingin dipuja. Untuk memutusnya harus ada pengganti." Kata pengganti jatuh seperti batu ke permukaan air. Riaknya menyentuh semua hati. Mereka menoleh ke arah Jaka yang berdiri jauh, menatap bulan tanpa berkedip. Tubuh itu bukan lagi miliknya sepenuhnya. Seperti perahu tanpa nahkoda, ia digerakkan oleh arus yang tidak dikenal. Sekar belum ditemukan. Namun bau melati busuk muncul dari arah hutan bambu. Beberapa orang memberanikan diri mencari. Di antara akar-akar besar, mereka menemukan kain selendang merah terikat pada dahan, berayun seperti lidah api yang kehabisan bahan bakar. Tidak ada tubuh, tidak ada darah, hanya bekas tanah tergali seolah sesuatu keluar dari perut bumi. Dukun mengerti. Ronggeng telah menanggalkan wadah lama. Sekarang ia sepenuhnya hidup di dalam Jaka. Malam berikutnya, ritual baru disiapkan. Lapangan desa dibersihkan, lingkaran kapur digambar ulang. Di tengahnya diletakkan kendi berisi bunga, sebilah keris tua, serta kain putih tanpa motif. Semua itu seperti alat untuk menimbang jiwa. Analoginya seperti hendak menambal perahu bocor di tengah laut, sementara ombak terus menghantam dari segala arah. Saat bulan naik setinggi tombak, Jaka datang sendiri. Langkahnya ringan, tetapi tanah di bawah kakinya bergetar. Warga menahan napas, tidak ada yang berani menyebut namanya. Dukun berdiri di depan lingkaran, wajahnya keras seperti batu nisan. "Jika kau masih mendengar, berhentilah," katanya. Jaka tersenyum, namun suara yang keluar bukan suaranya. Tidak ada berhenti dalam irama, yang ada hanya ganti penari. Bayangan-bayangan perempuan muncul di sekitar lapangan. Mereka menari tanpa menyentuh tanah, seperti asap yang diberi bentuk tubuh. Udara menjadi berat, bau melati bercampur tanah kuburan. Dukun mengangkat keris. "Siapa yang kau minta sebagai pengganti?" Tubuh Jaka berputar pelan, tangannya menunjuk ke arah dukun itu sendiri. "Engkau tahu jalannya, engkau mengerti iramanya, engkau akan menjadi pintu berikutnya." Warga berteriak, namun kaki mereka tidak bergerak, seolah bumi menahan telapak mereka agar tidak lari.
Dukun menutup mata. Ia tahu bahwa hidupnya sudah mencapai tepi. Ia melangkah ke dalam lingkaran. Saat keris menusuk tanah, bukan darah yang keluar, melainkan asap hitam. Bayangan Ronggeng menjerit tanpa suara. Jaka jatuh berlutut, memegang kepala seperti rumah yang atapnya runtuh diterpa badai. Ritual itu seperti menarik duri dari daging dengan tangan gemetar. Nyai Ronggeng berusaha bertahan. Ia menari lebih cepat. Tubuh Jaka ikut bergerak liar, seperti daun kering diterjang api. Dukun membaca mantra terakhir. Suaranya pecah namun tetap mengalir seperti sungai kecil di musim kemarau. Tiba-tiba angin berhenti. Bayangan-bayangan menghilang satu persatu. Bau melati lenyap, kendang gaib berhenti berdetak. Jaka jatuh telentang, napasnya berat, tubuhnya kaku seperti kayu yang baru ditebang. Di tengah lingkaran, dukun berdiri tanpa bergerak. Matanya terbuka tetapi kosong. Mulutnya tersenyum tipis. Ia mengangkat tangan dan mulai menari perlahan. Ronggeng berpindah tangan. Jaka selamat, tetapi tidak kembali menjadi manusia sepenuhnya. Ia bangun dengan tatapan kosong, seperti orang yang kehilangan bayangan. Ia tidak mengingat namanya sendiri, tidak mengingat wajah Sekar, tidak mengingat desa. Penduduk membawa Jaka ke rumah. Tubuhnya hidup, tetapi jiwanya seperti kain yang telah dicuci terlalu sering, tipis dan rapuh. Dukun itu kini menari setiap malam di lapangan. Gerakannya lembut, wajahnya tenang, seolah menerima nasib sebagai panggung baru. Tidak ada lagi korban jatuh, namun desa tetap tidak berani keluar setelah matahari terbenam. Analoginya seperti api yang dipindahkan dari hutan ke obor, tidak lagi membakar segalanya, tetapi tetap menyala. Wanarata kembali tenang, namun bukan tenang yang sehat. Sunyi mereka adalah sunyi yang diawasi. Setiap bulan purnama, bayangan Ronggeng terlihat menari bersama tubuh baru di tengah lapangan. Dan Jaka, yang dulu membuka pintu karena cinta, kini hidup sebagai saksi bisu bahwa perasaan bisa menjadi jembatan menuju sesuatu yang tidak pernah diminta oleh manusia. Bab keempat berakhir ketika lonceng bambu berbunyi sekali tanpa angin, menandakan bahwa perjanjian telah berubah, tetapi kutukan belum benar-benar pergi. Waktu berjalan kembali, tetapi desa Wanarata tidak pernah benar-benar sembuh. Siang terlihat normal, namun malam menyimpan denyut yang tidak kasat mata, seperti luka yang ditutup kain tipis. Jaka hidup di rumah kecil dekat sawah, duduk setiap sore memandangi matahari tenggelam tanpa ingatan tentang masa lalu. Wajahnya kosong, seperti halaman buku yang sudah terhapus hujan. Penduduk mengira semua telah selesai. Dukun baru menjadi wadah. Ronggeng sudah memiliki tubuh pengganti. Korban tidak lagi berjatuhan. Akan tetapi, ketenangan itu mirip kaca retak. Terlihat utuh dari jauh, hancur saat disentuh. Pada bulan purnama berikutnya, tarian kembali berubah. Dukun menari di lapangan, tetapi gerakannya berbeda. Tidak lagi lembut. Tangannya terangkat kaku, kepalanya miring seperti patung yang salah ukir. Wajahnya tidak menunjukkan perasaan. Senyumnya seperti lukisan di dinding gua. Ada, tetapi tidak hidup. Anak-anak mulai bermimpi buruk. Mereka melihat perempuan tanpa muka menari di kebun singkong. Perempuan itu tidak memiliki mata, hanya lubang gelap seperti sumur kering. Rambutnya panjang, bergerak mengikuti angin yang tidak terasa. Analogi itu seperti melihat asap berjalan tanpa api. Suatu malam, Jaka terbangun dengan keringat dingin. Ia tidak tahu mengapa kakinya melangkah menuju lapangan. Tubuhnya bergerak tanpa peta. Setiap langkah terasa seperti mengikuti suara lonceng yang hanya berbunyi di dalam dada. Di lapangan, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dukun menari di tengah lingkaran, tetapi di belakangnya berdiri sosok lain. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya permukaan putih seperti kain tanpa gambar. Gerakannya meniru dukun, namun lebih cepat, lebih tajam, seperti bayangan yang memimpin tubuh. Jaka jatuh terduduk. Ia mulai mengingat. Bukan ingatan tentang Sekar atau ritual, melainkan rasa kosong yang pernah memenuhi dadanya. Ia sadar bahwa yang berpindah bukanlah Nyai Ronggeng sepenuhnya.
Yang tinggal di dukun hanyalah kulit tarian. Jiwa Ronggeng yang sebenarnya tidak pernah masuk ke tubuh manapun. Ia menjadi sesuatu yang lain, makhluk tanpa wajah. Penduduk mulai merasakan perubahan. Orang-orang yang menonton tarian merasa pikirannya kosong. Mereka lupa jalan pulang. Mereka lupa nama anak sendiri. Beberapa berjalan tanpa tujuan sampai ke hutan, lalu tidak kembali. Ronggeng tanpa wajah tidak menginginkan tubuh. Ia menginginkan ingatan. Ia menari bukan untuk mengambil daging, melainkan untuk menghapus jejak manusia, seperti ombak menghapus tulisan di pasir. Jaka mendekati dukun pada siang hari. "Pak, apakah Bapak masih ingat nama saya?" tanyanya. Dukun menatap lama. "Siapa kamu?" jawabnya pelan. Kalimat itu menusuk seperti duri di mata. Jaka mengerti bahwa perjanjian darah hanya memindahkan masalah, bukan mengakhirinya. Ronggeng kini tidak terikat pada satu tubuh. Ia menjadi tarian itu sendiri. Malam berikutnya, tarian semakin besar. Lapangan dipenuhi orang-orang yang berjalan tanpa suara. Mereka berdiri melingkar, tetapi mata mereka kosong. Ronggeng tanpa wajah berada di tengah, memutar tubuh seperti angin yang menemukan bentuk. Analogi itu seperti badai yang belajar berdansa. Jaka maju ke tengah lingkaran. Ia tidak membawa mantra, tidak membawa senjata. Ia hanya membawa ingatan tentang rasa cinta pertama yang pernah membuatnya membuka pintu. Ia sadar bahwa kesalahan awal harus dibayar oleh sumbernya. "Ambil aku," kata Jaka. "Jangan mereka." Ronggeng tanpa wajah berhenti. Tidak ada suara, tetapi udara bergetar. Sosok itu mendekat. Permukaan putih di kepalanya menghadap Jaka seperti bulan tanpa bayangan. Jaka merasakan ingatannya ditarik satu persatu. Wajah ibunya, nama desa, suara ayam pagi hari, semua mengalir keluar seperti air dari kendi pecah. Namun di tengah kekosongan itu, Jaka menahan satu hal, kesadaran bahwa tarian ini harus berhenti. Ia melangkah maju dan memeluk sosok tanpa wajah itu. Gerakan itu membuat lingkaran runtuh, angin berhenti, orang-orang jatuh pingsan. Ronggeng tanpa wajah tidak menjerit, tidak melawan. Ia menyatu dengan tubuh Jaka seperti asap masuk ke botol. Tubuh Jaka berdiri tegak, lalu jatuh. Ketika fajar datang, lapangan kosong. Tidak ada dukun, tidak ada Ronggeng, tidak ada Jaka. Hanya kain putih tergeletak di tanah, tanpa noda, tanpa gambar. Penduduk bangun dengan ingatan kembali utuh. Mereka mengingat nama anak, rumah, dan jalan pulang. Namun mereka lupa satu hal, siapa yang menyelamatkan mereka. Desa kembali hidup, sawah ditanami, anak-anak bermain, tidak ada tarian malam lagi. Namun setiap purnama, kain putih itu bergerak sendiri tertiup angin, seperti tubuh yang ingin berdiri. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan laki-laki tanpa wajah berdiri di pinggir lapangan, menatap bulan, tidak menari, hanya diam. Analogi itu seperti penjaga pintu yang tidak pernah pulang. Ronggeng telah kehilangan panggung, tetapi tarian belum sepenuhnya mati. Ia hanya dikurung di satu tubuh yang tidak memiliki nama. Bab kelima berakhir dengan kesadaran bahwa cinta yang salah arah bisa membuka gerbang bagi sesuatu yang tidak pernah diminta. Dan pengorbanan terbesar bukan kehilangan nyawa, melainkan kehilangan diri sendiri agar dunia lain tetap tertutup. Pagi muncul seperti halaman baru pada buku yang hampir terbakar. Desa Wanarata bangun tanpa ingatan tentang malam-malam tarian. Orang-orang bekerja, anak-anak tertawa, burung kembali bersuara. Namun di tepi lapangan, kain putih masih tergeletak, bergerak perlahan oleh hembusan angin, seolah napas seseorang belum sepenuhnya pergi. Tidak ada yang tahu siapa yang menghilang. Tidak ada yang bertanya mengapa sunyi terasa berbeda. Ketentraman itu mirip kaca bening, terlihat bersih tetapi menyimpan bekas retak di dalamnya. Setiap purnama, seorang laki-laki berdiri di ujung lapangan. Tubuhnya samar, wajahnya kosong seperti kertas tanpa tulisan. Ia tidak menari, ia hanya memandang bulan.
Warga yang lewat tidak melihatnya sebagai manusia, melainkan sebagai bayangan pohon yang salah tempat. Namun anjing berhenti menggonggong saat sosok itu muncul. Angin tidak berani mendekat. Dialah penjaga. Bukan penjaga desa, melainkan penjaga pintu. Dari dalam tubuh tanpa nama itu, tarian tidak lagi mencari penonton. Ronggeng tidak lagi ingin panggung. Ia terkurung seperti api di dalam batu, menyala tetapi tidak membakar. Pada suatu malam, seorang anak kecil mendekati lapangan. Ia membawa lampu minyak. Saat melihat sosok itu, ia bertanya polos, "Om sedang menunggu siapa?" Sosok tersebut tidak menjawab dengan suara. Namun udara di sekitar anak itu terasa hangat, seperti tangan tak terlihat menghalangi langkahnya agar tidak masuk lebih jauh. Anak itu pulang. Sejak malam itu, setiap orang yang hampir melangkah ke tengah lapangan selalu merasa lelah tiba-tiba, seperti kaki mereka menjadi berat oleh pasir tak kasat mata. Desa seakan dilindungi oleh batas yang tidak terlihat. Analoginya seperti pagar dari kabut, tidak tampak tetapi menghalangi. Di dalam tubuh penjaga tanpa nama, kesadaran Jaka masih hidup sebagai sisa cahaya. Ia tidak memiliki ingatan tentang wajahnya sendiri, tetapi ia tahu satu hal, tarian tidak boleh keluar lagi. Ronggeng berbicara tanpa kata. Ia mencoba menggerakkan tubuh itu, namun setiap gerakan dihentikan oleh kehendak yang tersisa. Keduanya hidup dalam satu wadah seperti dua sungai yang dipaksa mengalir di satu jalur sempit. "Biarkan aku menari," bisik irama itu. "Tidak," jawab kesadaran tanpa suara. Pertarungan tersebut tidak menggunakan tenaga, melainkan waktu. Setiap purnama, Ronggeng mencoba bergerak. Setiap malam, penjaga berdiri diam seperti tiang batu. Bertahun-tahun berlalu. Desa tumbuh, rumah baru dibangun, lapangan menjadi tempat bermain siang hari. Namun tidak seorang pun berani menginjak tengahnya saat malam. Mereka tidak tahu alasan pastinya. Mereka hanya merasakan takut tanpa sebab, seperti burung yang menolak terbang ke arah badai meski langit terlihat cerah. Suatu malam, datang seorang pengelana. Ia membawa tas kecil dan mata yang tajam. Ia berhenti di lapangan dan menatap sosok tanpa wajah. "Kaulah pintu terakhir," katanya. Penjaga tidak bergerak. Pengelana itu duduk bersila. Ronggeng dulu adalah manusia. Ia menari untuk menghibur. Ia dicintai, lalu dilupakan. Kesedihan mengubah geraknya menjadi panggilan. Dari sanalah makhluk itu lahir. Ia menatap penjaga. "Kau bukan korban, kau adalah kunci." Kata-kata itu seperti hujan jatuh ke tanah kering. Di dalam tubuh tanpa nama, sisa kesadaran Jaka memahami sesuatu yang belum pernah ia pahami. Nyai Ronggeng bukan iblis murni. Ia adalah perasaan yang kehilangan tempat. Analoginya seperti lagu tanpa telinga. Jika tarian diberi akhir, maka ia tidak perlu lagi mencari tubuh. Penjaga melangkah ke tengah lapangan untuk pertama kali sejak lama. Bulan berada tepat di atas kepala. Angin berhenti, tanah diam. Ia mengangkat tangan perlahan. Bukan untuk menari, tetapi untuk memberi isyarat perpisahan. Gerakan itu sederhana, seperti orang yang menutup pintu rumah setelah perjalanan panjang. Ronggeng bergetar di dalam tubuhnya, mencoba keluar, namun tidak menemukan ruang. Irama yang dulu memanggil, kini berubah menjadi gema kecil yang perlahan padam. Lapangan menjadi sunyi, tidak ada kendang, tidak ada bayangan perempuan, tidak ada lingkaran manusia. Sosok tanpa wajah jatuh berlutut. Tubuhnya mulai pudar seperti kabut terkena matahari. Di sisa waktu itu, kesadaran Jaka mengingat satu hal terakhir. Wajah Sekar yang tersenyum biasa, bukan senyum tarian. Lalu tubuh itu menghilang. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya angin yang kembali bergerak. Sejak malam itu, lapangan benar-benar kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada kain putih, tidak ada penjaga. Desa hidup normal tanpa batas tak terlihat. Anak-anak bermain sampai malam, orang dewasa duduk di teras tanpa rasa takut. Purnama datang tanpa tarian. Namun legenda lahir. Orang-orang tua berkata bahwa pernah ada seseorang yang menutup pintu antara manusia dan irama gelap. Mereka tidak tahu namanya. Mereka hanya menyebutnya penjaga tanpa nama.
Analoginya seperti lalin yang habis demi memberi terang pada ruangan. Nyai Ronggeng tidak lagi menjadi makhluk. Ia kembali menjadi cerita. Cerita tentang cinta yang dipaksa, tentang perasaan yang ingin memiliki, tentang harga dari memanggil sesuatu yang tidak seharusnya datang. Bab ke-6 berakhir dengan kesunyian yang sehat. Tidak ada tarian, tidak ada bisikan, tidak ada bayangan. Hanya desa, bulan, dan malam yang kembali menjadi milik manusia. Dan di setiap angin yang lewat lapangan kosong itu, seolah ada satu pesan yang tertinggal. Jika cinta dijadikan mantra, maka jiwa bisa menjadi pintu. Jika perasaan dijadikan alat, maka dunia lain akan menemukan jalan pulang. Wanarata menjalani hari-hari baru tanpa mengenal asal keheningan yang menyelimutinya. Ladang kembali hijau, suara lesung terdengar pagi hari, dan tawa anak-anak mengisi jalan sempit. Namun tanah lapang di tengah desa tetap terasa berbeda. Seperti bekas luka yang sudah menutup, tetapi masih menyimpan rasa perih. Setiap malam purnama, embun turun lebih tebal di tempat itu. Rumput terlihat mengkilap seperti cermin pecah. Tidak ada tarian, tidak ada bayangan, hanya angin yang berputar pelan seolah mencari sesuatu yang pernah hilang. Seorang pemuda bernama Rangga datang dari kota untuk meneliti cerita lama. Ia membawa buku catatan dan kamera kecil. Baginya, kisah Ronggeng hanyalah legenda yang perlu dicatat, bukan ditakuti. Ia berdiri di tengah lapangan dan berkata, "Jika tidak ada lagi makhluk di sini, mengapa orang masih menghindar?" Jawaban tidak datang dari manusia, melainkan dari udara yang tiba-tiba terasa berat. Lampu kamera Rangga berkedip, lalu mati. Sunyi menelan suara jangkrik. Pada malam itu, Rangga bermimpi. Ia melihat laki-laki tanpa wajah berdiri di bawah bulan. Sosok itu tidak bergerak, hanya menunjuk tanah. Ketika Rangga mendekat, ia melihat bekas telapak kaki yang membentuk lingkaran besar. Di tengah lingkaran, terdapat tulisan samar seperti goresan kuku. "Jangan dibuka." Pagi hari, Rangga terbangun dengan napas pendek. Tangannya dingin seperti memegang batu dari sungai. Ia pergi ke lapangan dan menemukan tanah yang basah membentuk pola sama seperti dalam mimpi. Analoginya, seperti melihat jejak perahu di pasir meski ombak telah lama pergi. Penduduk mulai merasa gelisah. Seekor sapi ditemukan mati tanpa luka. Ayam-ayam tidak mau masuk kandang. Angin malam membawa bau melati tipis, bukan busuk, melainkan seperti bunga yang baru dipetik lalu disimpan terlalu lama. Rangga sadar bahwa sesuatu belum benar-benar selesai. Penjaga tanpa nama telah menutup pintu, tetapi bekasnya masih tertinggal, seperti bayangan matahari di tembok setelah sore lewat. Ia menemui orang tertua di desa. "Kami tidak ingin membuka lagi," kata orang itu. "Kami hanya ingin hidup." Rangga mengangguk, namun rasa ingin tahunya mendorongnya seperti angin mendorong awan. Ia kembali ke lapangan saat bulan naik. Ia membawa lampu minyak dan kitab cerita lama yang ditemukan di rumah kepala desa. Di tengah lapangan, tanah bergerak pelan, bukan terbuka, melainkan berdenyut seperti dada yang bernafas. Rangga berlutut dan menempelkan telinga. Ia mendengar irama kecil, bukan kendang, bukan langkah kaki, melainkan getaran seperti jantung yang belajar berdetak kembali. "Belum mati," bisiknya. Bayangan muncul di sekelilingnya, bukan sosok perempuan, bukan penjaga, melainkan bentuk samar seperti kabut yang meniru gerakan manusia. Mereka tidak menari, hanya berdiri melingkar. Analoginya, seperti asap yang mencoba mengingat wujud api. Rangga berdiri dan berkata, "Tidak ada tubuh untukmu lagi." Kabut itu bergetar, lalu menyusut. Bau melati menghilang, tanah berhenti bergerak, lampu minyak kembali menyala terang. Keesokan hari, lapangan tampak biasa. Rumput tumbuh rata. Tidak ada bekas lingkaran, tidak ada embun aneh. Penduduk mulai berani lewat pada malam hari. Namun Rangga tahu satu hal, jejak terakhir tidak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya berubah menjadi peringatan. Ia menulis semua dalam bukunya, bukan tentang tarian, bukan tentang roh, melainkan tentang batas, tentang manusia yang pernah membuka pintu karena cinta yang dipaksa, tentang seseorang yang menutupnya dengan kehilangan diri.
Analoginya, seperti sungai yang pernah meluap lalu kembali ke alurnya, tetapi meninggalkan tanda di batu-batu tepiannya. Sebelum pergi, Rangga berdiri di lapangan untuk terakhir kali. Angin berhembus pelan, tidak ada suara aneh, tidak ada gerakan tak wajar, hanya bulan dan rumput. Ia berbisik, "Terima kasih penjaga tanpa nama." Tidak ada jawaban, namun dedaunan di pohon besar di pinggir lapangan bergerak serempak, seperti orang yang mengangguk tanpa terlihat. Desa kembali menjadi desa, cerita kembali menjadi cerita, tarian kembali menjadi kenangan yang tidak perlu dihidupkan. Bab ke-7 berakhir dengan satu kesadaran sederhana. Kutukan tidak selalu pergi dengan ledakan atau doa keras. Kadang ia pergi dengan diam, meninggalkan tanda agar manusia tidak mengulangi langkah yang sama. Dan di tanah sunyi itu, jejak terakhir bukanlah milik Ronggeng, bukan milik roh, melainkan milik manusia yang pernah membuka pintu dan kemudian belajar menutupnya kembali. Musim berganti tanpa membawa kembali bayangan lama. Desa Wanarata tumbuh seperti ladang yang baru dibajak, penuh warna dan suara. Namun malam masih menyimpan sesuatu yang tidak bisa disebut nama. Bukan tarian, bukan roh, melainkan ingatan yang menggantung di udara seperti bau hujan setelah petir pergi. Rangga sudah lama kembali ke kota. Buku catatannya menjadi satu-satunya saksi tentang penjaga tanpa nama. Penduduk memilih melupakan, karena melupakan terasa lebih ringan daripada mengingat. Mereka menanam padi, membangun rumah, dan menertawakan cerita lama seolah dongeng untuk anak kecil. Tetapi setiap purnama, angin selalu berhenti sebentar di lapangan. Daun-daun tidak bergerak, jangkrik diam, dan udara terasa berat seperti dinding kaca. Tidak ada yang berani berdiri lama di sana. Mereka tidak tahu alasannya, hanya tahu kaki terasa ingin pergi. Seorang gadis kecil bernama Lila sering bermain di tepi lapangan. Ia lahir setelah semua peristiwa berlalu. Tidak ada kenangan, tidak ada ketakutan. Suatu malam, ia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang dewasa. Di tengah lapangan berdiri bayangan samar, bukan manusia, bukan kabut, melainkan garis cahaya tipis berbentuk tubuh. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri seperti tiang tanpa suara. Lila tidak takut. "Siapa kamu?" tanyanya polos. Tidak ada jawaban, tetapi angin mengusap rambutnya lembut, seperti tangan ibu menenangkan anak yang terbangun dari mimpi buruk. Sejak malam itu, Lila sering datang ke lapangan. Bayangan tipis selalu muncul saat bulan penuh. Tidak menari, tidak mendekat, hanya diam. Gadis kecil itu merasa seolah ada seseorang yang menjaga tempat itu agar tetap sunyi. Analoginya seperti pelita kecil di sudut rumah kosong, tidak menerangi seluruh ruangan, tetapi cukup agar kegelapan tidak berani masuk sepenuhnya. Suatu malam, Lila membawa bunga liar dan meletakkannya di tengah lapangan. "Untukmu," katanya. Angin bergerak pelan, bayangan tipis mengecil lalu memudar. Tidak hilang, hanya berubah menjadi cahaya yang menyatu dengan tanah. Keesokan hari, penduduk menemukan bunga itu masih segar, tidak layu seperti seharusnya. Mereka mulai bertanya-tanya. Cerita lama perlahan muncul kembali, bukan sebagai horor, melainkan sebagai peringatan. Orang tua berkata, ada sesuatu yang pernah menjaga kita. Anak-anak mendengar kisah tentang seseorang yang menutup pintu agar dunia tidak dicampur dengan irama lain. Kisah itu berubah menjadi legenda, bukan kutukan. Namun, di bawah tanah masih ada denyut kecil. Tidak kuat, tidak marah, hanya sisa gerak yang belum sepenuhnya mati. Ronggeng tidak lagi memiliki bentuk, hanya gema, seperti suara langkah yang tertinggal di lorong panjang setelah orang pergi. Pada suatu purnama, langit tertutup awan tipis. Lapangan terlihat seperti pulau di tengah lautan gelap. Lila berdiri sendirian sambil memegang bunga. Bayangan tipis muncul lagi, tetapi kali ini lebih terang.
Tidak memiliki wajah, tidak memiliki tangan, hanya bentuk manusia dari cahaya pucat. "Terima kasih," bisik suara tanpa bunyi. Lila tidak mendengar dengan telinga, melainkan dengan perasaan. Dadanya hangat, seperti memeluk boneka kain. Bayangan itu menunduk, lalu menghilang ke dalam tanah. Tidak ada lagi jejak cahaya setelah malam itu. Sejak kejadian tersebut, lapangan menjadi tempat biasa. Tidak ada rasa berat, tidak ada sunyi aneh. Angin bergerak normal, jangkrik kembali bernyanyi. Purnama tidak membawa apa-apa selain cahaya. Analoginya seperti luka lama yang akhirnya sembuh tanpa meninggalkan rasa sakit saat disentuh. Penduduk tidak pernah tahu apa yang dilakukan Lila. Mereka hanya melihat seorang anak kecil tersenyum setiap kali melewati lapangan. Rangga, jauh di kota, bermimpi pada malam yang sama. Ia melihat sosok tanpa wajah berdiri lalu perlahan menghilang menjadi debu cahaya. Saat bangun, ia menulis satu kalimat terakhir di bukunya. "Penjaga tidak mati, ia berubah menjadi batas." Desa Wanarata melanjutkan hidup tanpa cerita tarian maut. Nyai Ronggeng tidak lagi disebut sebagai makhluk, hanya sebagai kisah tentang perasaan yang kehilangan jalan. Bab ke-8 berakhir dengan kesadaran bahwa tidak semua kejahatan pergi dengan teriakan. Sebagian pergi dengan diterima, dipahami, lalu dilepas seperti burung dari sangkar. Dan di tanah sunyi itu, yang tertinggal bukanlah kutukan, melainkan peringatan lembut. Jika manusia membuka pintu karena keinginan, maka manusia pula lah yang harus menutupnya dengan kesadaran. Wanarata hidup seperti desa biasa. Tidak ada tanda bahwa tanahnya pernah menjadi panggung bagi irama gelap. Pagi diisi bau nasi hangat, siang oleh suara cangkul, malam oleh obrolan di teras. Lapangan tempat tarian pernah muncul kini ditumbuhi rumput pendek dan bunga liar. Anak-anak berlari di sana tanpa rasa takut, seolah sejarah hanya mimpi yang tertinggal di balik kabut. Lila tumbuh menjadi remaja. Ia tidak lagi melihat bayangan cahaya, tidak lagi mendengar bisikan malam. Namun di dalam hatinya tersimpan perasaan aneh, seperti kenangan yang bukan miliknya. Kadang saat bulan penuh, ia berdiri di pinggir lapangan dan merasa seolah seseorang pernah menjaga tempat itu agar tetap tenang. Analoginya seperti menemukan jejak kaki di pasir, meski laut sudah lama pergi. Suatu sore, Rangga kembali ke desa. Rambutnya mulai memutih, buku catatannya sudah penuh tulisan. Ia duduk di balai desa bersama para orang tua. Mereka berbincang tentang musim, tentang panen, lalu tentang cerita lama yang kini terdengar seperti dongeng. "Apakah kalian masih ingat penjaga tanpa nama?" tanya Rangga. Orang-orang saling menatap. "Kami hanya ingat bahwa dulu pernah ada ketakutan," jawab seorang lelaki. "Sekarang yang ada hanya cerita." Rangga tersenyum. Berarti tugasnya selesai. Malam itu, Rangga berjalan sendiri ke lapangan. Bulan menggantung bundar. Angin bergerak lembut. Tidak ada bau melati, tidak ada irama. Hanya sunyi yang wajar, seperti halaman kosong menunggu ditulis ulang. Ia membuka bukunya dan membaca kembali kalimat terakhir tentang penjaga yang menutup pintu. Saat itu, ia merasa tanah di bawah kakinya hangat, bukan dingin. Seolah bumi mengucapkan terima kasih karena manusia akhirnya belajar memahami batas. Analoginya seperti api yang padam setelah menghangatkan rumah, tidak lagi membakar dinding. Di kejauhan, Lila memperhatikan Rangga. Ia tidak mendekat, hanya berdiri sambil memegang bunga liar. Ia teringat sosok cahaya yang dulu pernah diam di tengah lapangan. Ia tidak tahu namanya, tidak tahu asalnya. Hanya tahu bahwa sejak kepergian sosok itu, malam menjadi aman. Lila meletakkan bunga di tanah. "Untuk yang pernah menjaga," bisiknya. Tidak ada jawaban. Namun angin bergerak memutar sebentar lalu berhenti. Daun-daun bergoyang seperti orang yang menunduk hormat. Rangga menutup bukunya. "Legenda tidak mati," katanya pelan. "Legenda berubah menjadi pelajaran." Ia berjalan kembali ke penginapan meninggalkan lapangan dalam keadaan hening. Di belakangnya, cahaya bulan menyentuh rumput,
membentuk bayangan yang tidak menyerupai siapapun. Tidak ada ronggeng, tidak ada penjaga, hanya alam yang kembali menjadi milik manusia. Keesokan hari, Rangga pergi. Desa kembali sibuk dengan urusan hidup. Cerita tentang tarian maut tidak lagi diceritakan dengan takut, melainkan dengan bijak. Anak-anak mendengar kisah itu seperti mendengar perumpamaan tentang api dan air, dua hal yang bisa membantu, tetapi juga bisa menghancurkan jika dipanggil tanpa kendali. Analoginya seperti pisau di dapur, berguna saat memasak, berbahaya saat dimainkan. Bertahun-tahun berlalu, Lila menjadi guru. Ia sering mengajak murid-muridnya duduk di lapangan dan berkata, "Di tempat ini, pernah ada kisah tentang perasaan yang memanggil sesuatu dari luar dunia. Kita tidak perlu takut, kita hanya perlu ingat." Murid-murid mendengarkan tanpa membayangkan horor. Bagi mereka, itu hanyalah cerita tentang batas dan pilihan. Pada suatu malam terakhir yang tidak dicatat siapapun, bulan purnama muncul sangat terang. Lapangan kosong, tidak ada manusia, tidak ada suara. Namun udara terasa penuh, seperti ruangan yang pernah diisi musik, lalu ditinggalkan dalam damai. Jika ada yang berdiri di sana, ia akan merasakan satu hal, ketenangan yang tidak biasa, bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi yang selesai. Analoginya seperti lagu yang berhenti tepat di nada terakhir, tidak menggantung, tidak terputus. Nyai Ronggeng tidak lagi hidup sebagai makhluk, ia hidup sebagai cerita. Cerita tentang cinta yang dipaksa, tentang keinginan yang membuka pintu, tentang seseorang yang menutupnya dengan kehilangan diri agar orang lain tetap aman. Tidak ada makam untuk penjaga tanpa nama, tidak ada patung, tidak ada tulisan, hanya lapangan yang kembali menjadi tempat bermain dan angin yang sesekali berputar, seolah mengingatkan bahwa pernah ada pengorbanan yang tidak disebutkan. Bab ke-9 berakhir bukan dengan teriakan, bukan dengan tarian, melainkan dengan kesadaran bahwa dunia manusia dan dunia lain dipisahkan oleh pilihan, bahwa perasaan bisa menjadi jembatan atau dinding, bahwa cinta yang dipaksakan dapat memanggil kegelapan, tetapi kesadaran dapat mengembalikan terang. Kisah pelet Nyai Ronggeng pun selesai, bukan sebagai horor semata, melainkan sebagai peringatan lembut. Jangan pernah membuka pintu dengan keinginan yang menguasai hati, karena jika jiwa menjadi kunci, maka sesuatu yang tidak terlihat akan menemukan jalan masuk. Dan Wanarata pun tetap berdiri, di bawah bulan, di atas tanah yang pernah menjadi panggung, kini hanya menjadi desa yang belajar dari bayangan masa lalu. Namun, kisah ini belum benar-benar berakhir. Karena sampai hari ini, setiap bulan purnama, penduduk desa masih melihat jejak kaki melingkar di tanah lapang tanpa ada satupun orang di sana. Siapakah yang menari sekarang? Apakah Nyai Ronggeng telah pergi atau hanya menunggu manusia lain membuka pintu yang sama? Jika kalian ingin tahu siapa sebenarnya penjaga tanpa nama itu dan rahasia terakhir tarian terkutuk ini, pastikan kalian tidak melewatkan cerita berikutnya. Karena tidak semua tarian berakhir dengan musik. Ada yang berakhir dengan hilangnya jiwa.